Selamat siang kawan aksi Pak RMB dimanapun berada. Kembali lagi bersama podcast Pak RMB yang mana disiarkan langsung melalui live Instagram dari FISIP Universitas Bengkulu. Baik, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu dan narasumber kita yang kece badai, yaitu Kak Rian ya. Rian. Nama lengkapnya Vicky Rian Ramadan. Jadi Kak Rian ini adalah ketua dari Forum Corruption and Narcotic Watch Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, di mana yang disingkat sehari-harinya sering dikenal dengan CNW ya. CNW FAUNIP, Bang. Jadi kawan-kawan Fakultas Hukum itu manggilnya CNW FAUNIP. CNW FAUNIP. FHUNIP ya. Nah, di mana CNW ini bergerak di bidang anti korupsi dan narkotika ya. Namun konsen kita pada hari ini akan berbicara terkait dengan edukasi anti korupsi, di mana CNW ini sangat intens bergerak di edukasi anti korupsi terutama di kampus di Universitas Bengkulu. CNW Universitas Bengkulu sudah banyak melaksanakan program-program kerja terkait edukasi anti korupsi, di mana tahun lalu di tahun 2023 berkolaborasi dengan Pak RMB dan KPK RI juga ya dalam kegiatan Rosobus KPK yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, di mana dari forum Pak RMB dan CNW ini dilatih sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Rosobus KPK yang diselenggarakan oleh KPK di Bengkulu. Nah, di tahun ini juga CNW punya program anti korupsi yang sangat menarik ya. Antara lain CNW punya program desa anti korupsi ya. Desa targetnya Siti itu tuh tahun ini kami targetnya punya desa binaan kayak itu, Bang. Karena di Fakultas Hukum itu kan setiap ormawa itu punya tujuan. Jadi tujuan kami itu agar bisa dapat desa binaan untuk mensosialisasikan anti korupsi sama anti narkotika kayak itu. Mudah-mudahan lah tercapai kayak itu, Bang. Oke, jadi desa binaan ini yang akan diedukasi oleh kawan-kawan dari CNW ya, seperti itu. Nah, yang kedua juga CNW punya program kerja terkait dengan edukasi anti korupsi, di mana mereka sudah mengadakan beberapa seminar nasional ya yang mengundang pemateri dalam lingkup skala nasional ya. Nah, Karian, pada siang hari ini kita ngobrol santai terkait dengan edukasi anti korupsi ya. Sangat menarik sekali kalau kita berbincang terkait dengan edukasi anti korupsi. Betul, Bang. Dalam beberapa bulan terakhir kita ketahui bahwa skor CPI kita menurun atau IPK kita, indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun, di mana skornya tetap 34, namun peringkatnya sekarang sudah turun jadi 115. Dan juga nilai indeks perilaku anti korupsi masyarakat di Indonesia juga sekarang sudah menurun. Dulu di skor 3,93. Nah, sekarang di tahun 2023 menurun menjadi 3,92. Nah, dengan dua indikator inilah kita melihat ada hal yang harus diperbaiki di sektor edukasi anti korupsi. Nah, pada kesempatan ini Mas Rian hadir selaku ketua CNW yang konsen di bidang anti korupsi. Nah, bagaimana CNW menyikapi hal tersebut terkait dengan merosotnya nilai CPI dan IPK kita yang jatuh dan merosot tajam di tahun 2023 kemarin? Itu kalau menurut saya secara pribadi dan kawan-kawan sekalian, kan artinya apabila dua nilai indikator tadi itu turun, kan kesadaran masyarakat terhadap korupsi di Indonesia itu kan benar-benar jauh lah dari ekspektasi kita kan, karena kan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan itu kan harapannya kan negara kita ini kan bebas dari korupsi kayak itu, agar tidak menyengsarakan masyarakat lah.
Kalau dilihat dari sudut pandang atau nilai indikator kita yang menurun di tahun 2023 ini ya Bang, itu kan menandakan bahwasanya masyarakat ini eh, kurang mendapatkan edukasi mengenai anti korupsi ataupun segala macam sosialisasi dan lain-lainnya. Karena kan kalau menurut saya secara pribadi nilai-nilai yang tertanam untuk seorang melakukan korupsi itu kan dari kebiasaan sehari-hari, dari kebiasaan-kebiasaan dari kecil. Nah, menurut saya itu ya peran masyarakat dalam menangani atau mencegah korupsi itu meningkat di negara kita ini ya sama-sama mensosialisasikan, memberikan berbagai macam upaya ya, karena kan secara pribadi pasti dalam menangani perkara ini kan nggak bisa satu kelompok, dua kelompok ataupun beberapa kelompok, harus secara keseluruhan. Ya. Dan juga yang paling penting itu indikator atau indikasi terjadinya korupsi itu kan sebenarnya korupsi ini kan bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu kayak itu nah Bang. Ya. Orang-orang yang memang benar-benar punya power, punya kesempatan lah, maksudnya itu. Jadi pandangan masyarakat secara umum yang secara kasar kita ngomong itu tidak terlalu mendapatkan edukasi tentang anti korupsi ya, seberapa pentingnya sama bahayanya korupsi itu menyebabkan hal-hal yang ataupun tindakan-tindakan yang dilakukannya ini kan bakal menimbulkan kerugian bagi masyarakat luar Bang. Ya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi ya miris lah kita mendengar sama melihat bahwasanya nilai-nilai yang tertanam ataupun indikator-indikator yang seharusnya menjadi tolak ukur masyarakat Indonesia sekarang itu turun. Jangan sampai setiap tahunnya itu turun, sedangkan harapan kita kan wilayah kita ini bebas dari korupsi kayak itu Bang. Jadi kalau dari kami secara pribadi ataupun dari organisasi CNW kan, itu terus berupaya untuk mengajak kawan-kawan sekalian untuk sama-sama memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat umum, terkhususnya di Bengkulu ya Bang, karena domisili atau tempat kami ini kan di Bengkulu, agar sama-sama untuk mencegah ataupun menurunkan tingkat terjadinya korupsi di Indonesia gitu Bang. Mungkin dari langkah-langkah paling kecil dulu lah. Oke. Nah, dalam tanggapan dari CNW sendiri mungkin lebih diarahkan ke peran serta masyarakatnya gitu ya. Peran serta masyarakatnya yang kita ajak bersama-sama dan kita edukasi bersama-sama terkait dengan anti korupsi. Nah, artinya ketika masyarakat teredukasi, masyarakat tahu apa bahayanya korupsi dan harapannya supaya masyarakat tidak mau melakukan korupsi. Oke, sangat menarik sekali kalau kita berbicara masalah partisipasi masyarakat yang untuk terlibat di dalam edukasi anti korupsi ini, terutama dalam pemberantasan korupsi ya. Nah, tentu peran pendidikan tinggi di sini sangat penting ya, terutama di kalangan kampus ya. Nah, CNW kan organisasi yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sendiri itu terkait dengan edukasi anti korupsinya seperti apa kalau yang dilihat oleh CNW? Kalau kami di Fakultas Hukum itu ya Bang, alhamdulillah itu banyak dosen itu mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk mencegah terjadinya korupsi Bang. Ya. Jadi kami itu memang setiap meminta ataupun izin lah pamit dengan fakultas untuk melakukan berbagai hal kegiatan untuk contohnya memberikan sosialisasi ke berbagai tempat, itu fakultas itu mendukung Bang. Tapi kalau untuk di Fakultas Hukum itu sendiri yang namanya mahasiswa ya Bang. Ya. Kalau menurut saya secara pribadi melihat juga dari kawan-kawan di organisasi yang berhubungan dengan korupsi ini kan memang orang-orang yang benar-benar melihatlah dari sudut pandangnya sendiri sebelum menjadi mahasiswa bahwasanya memang benar-benar kejahatan tindak pidana korupsi ini benar-benar merugikan masyarakat. Jadi dari mungkin dari lubuk hati yang paling dalam lah bahasanya ya Bang, itu mereka itu memang benar-benar punya niat untuk sama-sama menjadi bagian dari
mahasiswa-mahasiswa penggiat anti korupsi. Jadi kalau kami di kampus itu memang benar-benar mengharapkan bahwasanya mahasiswa Fakultas Hukum itu satu pemikiran lah dengan kami. Tapi kan butuh upaya lebih lah kayak itu. Tapi kalau untuk di Fakultas Hukum secara keseluruhan di luar dari mahasiswa itu dosen-dosen itu mendukung seluruh kegiatan yang berhubungan dengan anti korupsi. Kan kebetulan juga kan di Universitas Bengkulu atau di Fakultas Hukum sekarang itu kan sudah ada yang namanya zona integritas kayak itu kan Bang. Yeah. Dengan tujuan untuk mencapai wilayah bebas korupsi. Itu kan kami juga turut senang lah kayak itu. Artinya kan Fakultas Hukum bersama dengan kawan-kawan yang lain, dosen, seluruh pihak-pihak universitas itu sama-sama mencoba untuk menurunkan ataupun mencegah tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan kampus gitu Bang. Oke, ini salah satu upaya ya yang dilakukan kampus, yaitu sekarang masih dalam tahap pencanangan gitu ya, pencanangan wilayah bebas dari korupsi. Bukan bebas korupsi ya. Beda ya. Beda WBK Bang. Iya. Jadi itu dari ini ya, secara kelembagaan fakultas sudah mendorong WBK, zona integritas ya. Nah, terkait dengan pendidikan anti korupsi itu sendiri, itu di Fakultas Hukum atau secara umum di Universitas Bengkulu itu sudah diterapkan belum? Kalau untuk pendidikan anti korupsi itu sendiri mungkin memang banyak ya Bang, memang banyak hal-hal yang kami bahas kalau di Fakultas Hukum itu, karena kan korupsi sendiri ini kan termasuk dalam materi mata kuliah kami Bang. Jadi ada salah satu mata kuliah itu namanya pidana khusus, itu kan memang sering membahas tentang korupsi kayak itu. Yeah. Jadi memang di situ dibahas keseluruhan tentang korupsi, tetapi kalau untuk pembahasan sehari-hari kayak itu tuh memang masih minim lah Bang, masih minim, karena kan mahasiswa ini kan kita juga sama-sama tahu bahwasanya nggak semua mahasiswa itu maulah ataupun punya niat lebih untuk sama-sama membahas mengenai bahaya anti korupsi ini. Cuman kalau dari kami secara pribadi untuk di lingkungan kampus ataupun lingkungan fakultas terkhususnya, itu dari Corruption and Narcotic Watch Fakultas Hukum itu memang benar-benar berusaha untuk mengajak kawan-kawan fakultas ataupun kawan-kawan di luar universitas dan Universitas Bengkulu itu sendiri untuk sama-sama bergabung lah Bang, menyelenggarakan berbagai hal kegiatan-kegiatan positif yang berhubungan dengan pencegahan anti korupsi kayak itu. Itulah yang kami tanamkan dari dulu lah, mungkin dari dibentuknya CNW, bahwasanya korupsi ini memang benar-benar perlu dicegah atau agar tidak terjadinya korupsi itu marak seperti saat ini lah Bang. Oke. Nah, artinya memang sudah ada satu mata kuliah yang membahas tentang anti korupsi. Yaitu di mata kuliah pidana khusus ya. Nah, itu dalam lingkup Fakultas Hukum artinya sudah ada implementasinya ya. Artinya mahasiswa sudah mendapatkan edukasi itu. Betul, nah, Bang. Dengan harapan nantinya ya supaya sudah teredukasi, tentunya harapannya supaya mereka tahu dan mahasiswa takut dan tidak mau untuk berbuat korupsi. Ya. Nah, tadi terkait dengan program CNW juga ini saya lihat ini salah satu program yang mendukung dari implementasi dari pendidikan anti korupsi itu sendiri ataupun penunjang dari itu. Terkait dengan seminar-seminar nasional yang diadakan oleh CNW terkait dengan anti korupsi. Nah, ini diselenggarakan seminar nasional ini dalam kurun waktu berapa tahun atau dalam waktu semester? Berapa semester nih? Kalau untuk di tahun-tahun sebelumnya itu kan memang kami rutin mengadakan seminar nasional yang berhubungan dengan anti korupsi. Bahkan kami sempat mengadakan di 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu lomba debat seprovinsi Bengkulu di kalangan pelajar SMA tentang anti korupsi Bang. Gitu kan salah satu upaya kami lah untuk mengenalkan kepada kawan-kawan pelajar-pelajar SMA. Di tahun ini pun kami juga punya rencana yang banyak ya Bang, yang difokuskan ke bidang anti korupsi sama narkotika lah. Yeah. Cuman karena sebelum-sebelumnya itu tentang korupsi terus, jadi yang pokok inti atau kegiatan besar lah itu yang berhubungan dengan narkotika di tahun ini. Tapi untuk seminar nasional ataupun kegiatan lain tetap diadakan. Kalau seminar nasional itu kami punya target mengadakan di bulan 11 ini Bang. Di bulan 11 atau bulan 12 akhir tahun di penutupan. Tapi fokus kami yang paling utama itu kan kami memang punya rencana untuk menggait salah satu desa di Provinsi Bengkulu ini
untuk menjadi desa binaan di bawah naungan organisasi CNW Faunip, Bang. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu ormawa-ormawa itu bersaingnya kayak itu, Bang. Jadi masing-masing ormawa itu harus punya target bahwasanya mereka ini punya desa binaan kayak itu. Karena kan kami di Fakultas Hukum itu punya yang namanya kegiatan bakti sosial mahasiswa. Jadi Fakultas Hukum itu sendiri udah punya sekitar 5 atau 6 desa binaan, dan pihak dosen secara pribadi mendorong untuk organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum itu untuk sama kayak fakultas lah, punya desa binaannya masing-masing. Jadi kami fokuskan dulu, rencananya itu yang mau kami tabrak lah ya Bang, yang mau kami tabrak untuk jadi desa binaan itu di bagian utara lah, di Bengkulu Utara kemungkinan. Ya. Artinya memang dari fakultas itu sangat support sendiri, sangat support CNW ya. Supaya terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Artinya betul-betul masyarakat menikmati ataupun menerima manfaat dari edukasi yang disampaikan. Ini bukan hanya 1 kali 2 kali. Yang namanya pembinaan tentunya harus continue. Harus berkelanjutan ya seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, terkait dengan CNW sendiri misalkan membina desa yang ini binaan terkait dengan desa anti korupsi. Pernah nggak ada survei terlebih dahulu? Itu potensi apa saja yang bisa menghalangi dari kegiatan yang akan dilakukan ini? Kalau ini kan fokusnya ke desa binaan tadi ya. Kalau untuk ke desa binaan itu kan tentu kita tuh harus pamit dulu lah dengan pihak-pihak yang bersangkutan di wilayah itu, di desa itu. Tapi kalau secara keseluruhan biasanya itu setiap desa yang didatangi oleh mahasiswa itu ya Bang, apalagi di daerah-daerah yang belum terlalu jauh lah dari Kota Bengkulu itu memang benar-benar merespon kedatangan mahasiswa kayak itu Bang. Karena kan saya secara pribadi juga tahun kemarin udah pernah survei ke 5 desa ya Bang, di berbagai tempat. Bahwasannya desa-desa itu memang benar-benar mau sama-sama menggait, sama-sama memiliki tujuan yang berhubungan dengan anti korupsi. Itu harapan dari kami secara pribadi, dan semoga lah pihak-pihak desa mau menerima kami lah sebagai salah satu ormawa yang menaungi desa tersebut di bidang anti korupsi dan anti narkotika, karena kan itu fokus kami di CNW. Lalu untuk targetnya itu kan memang kita ya namanya punya tujuan tapi harus punya proses dulu lah Bang. Harapan kami memang benar-benar bisa tercapai di tahun ini, tapi kalau memang nggak bisa di tahun ini ya di tahun selanjutnya kayak itu. Karena kan untuk menggait desa binaan secara pribadi itu kan harus benar-benar punya bahan-bahan yang banyak kayak itu kan, karena kan targetnya langsung ke masyarakat bukan ke kawan-kawan mahasiswa. Jadi yang ditakutkan modal kami belum cukup, tapi kami memang udah punya niat yang besar gitu Bang. Jadi kami siapkan dulu modal awal sebelum berangkat ke sana, baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masyarakat langsung lah Bang kayak itu. Oke, ini kita punya satu misi yang sama sepertinya dengan Pak RMB juga. Ada program desa binaan gitu ya terkait desa anti korupsi. Nah, nanti bisa berhubungan dengan forum Pak RMB. Boleh. Nanti saling berkolaborasi gitu kan. Boleh. Nah, nanti bisa kalau kita kerjakan secara bersama itu tidak terlalu berat gitu ya. Jadi sehingga betul-betul kita aksi untuk bersama ini dengan cara aksi yang bersama-sama, kita buat benteng yang kuat gitu terkait dengan pendidikan anti korupsi itu sendiri ya, terutama di kalangan masyarakat di desa gitu ya. Oke, ini terkait dengan CNW sendiri ya. Bagi sahabat aksi Pak RMB, ini kalau ingin bergabung ke CNW itu seperti apa ya? Apakah mesti harus mahasiswa Fakultas Hukum atau boleh dari umum atau hanya di lingkup Universitas Bengkulu aja? Mungkin ada yang penasaran untuk tertarik gabung, silakan, ini dijelaskan oleh Ketua CNW. Kalau untuk sekarang ya Bang, ini kan kami kan juga kalau di Fakultas Hukum itu kan organisasi mahasiswa yang paling bungsu lah, yang paling muda kan. Jadi kalau untuk sekarang itu sama dengan organisasi mahasiswa yang lain yang di Fakultas Hukum, itu kami memang masih menerima anggota atau yang mau bergabung ke dalam organisasi CNW Faunip itu yang merupakan benar-benar mahasiswa aktif Fakultas Hukum kayak itu Bang. Jadi memang belum ada dari pihak-pihak luar yang terlibat kayak itu kan, tapi
mudah-mudahan lah kalau memang benar-benar rasanya lebih efektif dengan melibatkan orang-orang luar dalam hal sama-sama membantu untuk menyuluhkan ataupun mensosialisasikan anti korupsi, kan satu tujuan lah bang maksudnya kan. Tapi kalau memang benar-benar lebih efektif nanti pihak luar terlibat, ya tentu kami membuka kesempatan lah kayak itu kan, nanti dipikirkan dulu lebih lanjut. Tapi kalau untuk sekarang memang kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum yang memang benar-benar tergabung. Minimal mungkin berkolaborasi lah ya, lebih tepatnya ya. Boleh. Untuk masyarakat umum seperti Pak RMB bisa kolaborasi dengan CNW gitu ya. Tapi kalau rekrutmen secara internal itu harus mahasiswa Fakultas Hukum ya. Dan gitu ya sahabat aksi Pak RMB. Jadi anggota dari CNW ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Namun jika ingin berkolaborasi terkait edukasi anti korupsi, nanti bisa dengan CNW, silakan dihubungi, sekretariatnya ada di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nih ngobrol kita terkait dengan edukasi anti korupsi. Nah, tadi kita sudah ngomong berbicara masalah edukasinya. Bagaimana implementasinya di Fakultas Hukum, di CNW juga mendorong ya support dari kegiatan edukasi. Terkait dengan potensi ini, pernah nggak CNW mencoba melakukan penelitian kecil-kecilan seperti itu terkait potensi-potensi yang terjadi, maksudnya potensi korupsi ya, potensi korupsi yang terjadi di lingkungan kampus ataupun fakultas di tempat CNW berada. Mungkin dari lingkup skop mahasiswa, dari lingkup tendiknya, bahkan dosen kalau ada. Mungkin potensi pasti ada. Potensi pasti ada bang. Ya. Tapi kan kita kan butuh data lah kayak itu kan. Betul, makanya kita harus coba riset kecil-kecilan. Kalau untuk mengkaji permasalahan korupsi yang terjadi di universitas atau fakultas ya bang, atau kawan-kawan mahasiswa, itu kami memang sudah pernah. Tapi bukan dari kami, bukan hanya dari kami ya bang, tapi melibatkan berbagai pihak kayak itu bang. Pihak-pihak mahasiswa pun ikut sama-sama mencoba mengumpulkan data atau mengkaji bersama apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan universitas ataupun fakultas kayak itu bang. Cuman memang dikarenakan bahan-bahannya itu ya belum lengkap ya itu ya bang. Jadi memang belum benar-benar kita ketahui lah. Tapi kalau untuk secara keseluruhan mengenai potensi yang terjadi, potensi terjadinya korupsi di lingkungan kampus, betul kayak yang abang katakan tadi, potensi itu kan memang ada. Cuman kan kita memang perlu mengulik atau mengkaji lebih dalam lagi kan. Karena kan yang namanya hal-hal kayak itu kan sensitif ya bang. Tapi kalau dari kami secara pribadi melihat, mungkin dari kawan-kawan mahasiswa lah ini kan, dari kawan-kawan mahasiswa sebelum ke atasnya lagi, itu kan memang benar-benar miris lah bang. Kalau kami lihat secara keseluruhan, apalagi mendengar obrolan nggak sengaja lah mungkin dari kawan-kawan sekalian, ada berbagai mahasiswa yang mengadakan, dari contoh kecilnya aja mengadakan kegiatan itu masih banyak lah. Potensi korupsi yang terjadi korupsi yang terjadi padahal di lingkup yang sekecil itu bang, apalagi di lingkup yang lebih besar kayak itu. Ya, memang penting ya kita harus petakan potensi resiko ini ya, mulai yang terkecil seperti Kak Rian sampaikan tadi, mulai dari kegiatan ya, ada markup proposal, anggaran dari proposal gitu, itu kan sudah mulai itu bang. Dan terkait aktivitas mahasiswa itu sendiri juga sebenarnya ada potensi juga ya. Yang namanya korupsi ya bang, itu kan pasti kan cuma dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar punya kekuasaan lah di lingkungannya kayak itu bang, yang punya kekuasaan, yang benar-benar rasanya itu dia benar-benar mampu lah kan, memang benar-benar ada kesempatan pasti diambilnya itu bang. Karena pemikirannya tadi kan kalau nggak dikorupsi kan rugi. Biasanya ini pemikiran orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi kayak itu kan. Apalagi yang sering kami bahas di lingkungan kampus sama kawan-kawan mahasiswa itulah bang. Dari kawan-kawan mahasiswa dalam menyelenggarakan event kecil atau besar itu memang benar-benar terjadi lah, bukan potensi lagi ya. Memang kalau dari yang saya ulik lebih dalam itu hal-hal kayak itu memang terjadi. Jadi maksudnya itu kan yang kami prediksi, yang kami lihat dari lingkungan sekecil ini aja udah terjadi.
apalagi di lingkungan yang lebih atas lagi apa di pihak fakultas ataupun universitas. Kalau potensi tadi memang benar-benar ada lah rasanya di lingkungan kampus kayak itu. Cuman kan butuh kajian lebih dalam lagi. Oke, artinya memang mulai dari individu masing-masing ya. Seperti di lingkup mahasiswa, dari hal-hal yang terkecil, terlambat masuk kuliah, sering mencontek gitu ya. Dari kebiasaan lah. Kebiasaan. Ya, itu sebenarnya akan menimbulkan potensi, ya, potensi terkait dengan korupsi itu sendiri. Mulai dari perilaku yang koruptif, ya, yang seperti itu. Bahkan sampai juga kadang-kadang karena perilaku dari mahasiswa yang tidak ini, misalkan katakanlah yang kurang berintegritas, sedangkan di Tendiknya ini sudah ada pelatihan terkait zona integritas ya, mungkin pelatihan anti korupsi, tapi bisa menggoda juga ya, misalkan terkait dengan urusan di kampus gitu kan. Nah sebenarnya ini saling berkaitan ya antara mahasiswa, Tendik dan dosen, bahkan ke dosen kadang-kadang. Betul bang, betul. Mau ujian misalnya kan? Itu kan masih banyak terjadi yang kayak itu kan. Mau ujian itu yang penting akrab dulu dengan dosennya gitu kan. Betul. Nah nanti urusan lain ketika sudah lulus ya itu kadang-kadang bahkan dengan dosennya lupa gitu ya. Nah itu kan merupakan potensi juga karena ada kepentingan. Betul. Ada maunya ngantar kue ya pas lebaran baik-baik, misal ke rumah ngantar buah misal. Coba kalau enggak ada kepentingan, mau nggak kita ngasih seperti itu atau berbuat baik? Itu kan balik lagi dari kebiasaan dari individu itu tadi bang, dari mahasiswa yang memang benar-benar mau simple lah kalau kayak itu kan bang. Betul. Jadi sifat yang kayak itu tuh udah tertanam dari sekarang, nggak sebelum beranjak ke usia lebih lanjut kan. Pasti kan kalau kayak itu aja, sifat-sifat kayak itu aja udah ditanamkan dari sekarang, artinya kan individu-individu kayak ini bahaya ke depannya kayak itu. Ya. Yang kayak inilah yang perlu kita sama-sama usahakan untuk kita sama-sama cegah lah ya bang. Dalam artian harapannya itu masyarakat ini benar-benar paham lah seberapa pentingnya edukasi anti korupsi yang terjadi ya bang. Yang bakal kita sosialisasikan ataupun kita tanamkan sama-sama kayak itu. Oke, memang dari CNW sendiri itu sudah berupaya ya mengajak rekan-rekan mahasiswa supaya aktif terlibat dan selalu menegakkan dan merawat integritas tentunya ya terkait dengan pemahaman kita dengan pendidikan ataupun edukasi anti korupsi ini. Nah, yang terakhir nih Kak Rian, nah terkait dengan potensi yang kita bicarakan tadi, ini bagaimana strategi nih CNW untuk mencoba mengajak rekan-rekan mahasiswa ya bahkan Tendik dan dosen ini mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi. Biasanya kalau kita mengadakan kegiatan anti korupsi ini peminatnya cukup dikit. Cukup dikit bang, gitu dikit, ya. Bang. Nah ini trik yang seperti apa nih dari CNW supaya lebih menarik lagi kegiatan aksi yang harus dilakukan supaya audien ataupun kelompok sasarannya itu sudah bisa tercapai gitu sesuai dengan targetnya dari CNW gitu. Kalau dari kebetulan ya bang, kebetulan ini kan di tahun ini kan kami itu punya rencana ya bang. Memang betul kalau kata bang tadi bahwasanya kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan lah ya, berhubungan dengan pengetahuan kayak korupsi ini kan, anti korupsi ini kan memang bagi orang itu nggak menarik kayak itu bang. Cuman bagi beberapa orang itu memang benar-benar kegiatan yang mengedukasi kayak itu. Jadi kalau dari CNW FAUNIP di tahun ini itu kami punya satu kegiatan yang memang benar-benar kami siapkan untuk memanti ataupun kegiatan besar lah ya bang, yang berhubungan dengan anti korupsi dan anti narkotika. Jadi kalau kami secara pribadi kayak biasa-biasanya membuatkan dalam bentuk event seminar aja itu memang benar-benar sedikit bang yang datang ya. Udah bosan juga ya? Udah bosan juga bang. Jadi kami coba kemarin diskusi sama kawan-kawan bahwasanya memang benar-benar ada salah satu kegiatan yang benar-benar memancing untuk audiens ini datang tertarik. Ya. Jadi kami itu
bakal mengadakan salah satu event olahraga ya Bang, salah satu event olahraga. Antara targetnya itu kalau nggak di hari anti narkotika, di hari anti korupsi tadi. Sebenarnya kalau dia diadakan di kedua ini kan sama-sama jatuhnya itu kan menarik minat dari audiens untuk bergabung ke dalam organisasi CNW, sama-sama mengkaji anti korupsi dan anti narkotika. Nah, ini menarik nih. Maaf, saya potong. Ini bagaimana menggabungkan konsep sporty ataupun olahraga ini ya dengan anti korupsi. Nah, kalau ini satu hal yang jarang ya dilakukan. Memang kalau olahraga itu memang harus kita utamakan sportivitas ya. Nah, itu bagaimana CNW mengaitkan dengan edukasi anti korupsinya gitu. Nilai apa yang bisa diambil oleh masyarakat yang mengikuti? Kalau kami itu niatnya untuk mengadakan cabang olahraga tadi itu ya Bang, itu kan sebagai pemantik ya Bang kan. Target kami secara pribadi ini untuk tahun ini bukan, kalau di event yang bakal kami adakan ini bukan masyarakat Bang, tapi kalangan pelajar-pelajar di usia 17 tahun Bang, kayak itu Bang. Jadi kan salah satu event olahraga itu bakal kami adakan. Menggaitkan mereka itu kan nanti kan ketika kita mengadakan itu kan kami juga bakal mengadakan salah satu sosialisasi atau seminar yang bakal diadakan dengan audiensnya itu seluruh peserta-peserta itu tadi Bang. Jadi kan secara tidak langsung kita dapatkan banyak massa yang datang untuk mengunjungi ataupun memiliki niat untuk menyaksikan sosialisasi sama edukasi tentang korupsi tadi. Jadi kami punya target besar untuk mengajak kawan-kawan pelajar SMA ini ya Bang. Ini kemungkinan bakal diadakan kalau nggak di bulan 6 berkaitan dengan hari anti narkotika atau di akhir tahun berhubungan dengan hari Harkordia ya Bang. Nanti kan bakal target utama kami itu kawan-kawan pelajar SMA seprovinsi Bengkulu yang mendaftarkan diri sebagai peserta Bang, yang mendaftarkan diri sebagai peserta perlombaan itu kan bakal kami masukkan dulu sebagai audiens dari acara kami di seminar anti korupsi tadi Bang. Jadi mereka menjadi audiens dulu baru mereka bisa menjadi peserta Bang. Karena kan baru ada walaupun terpaksa lah mungkin Bang. Tapi kan ini kan juga harapannya kan agar kawan-kawan pelajar itu kan lebih mengetahui lah seberapa bahayanya anti korupsi, seberapa bahayanya itu korupsi tadi Bang. Ya, artinya sebelum mereka terjun ke lapangan untuk bertanding, mereka dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas edukasi anti korupsi terlebih dahulu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Harapannya memang benar-benar terlaksana karena kami sama kawan-kawan kan udah mulai menyusun dari sekarang kayak itu. Walaupun sebenarnya ini udah disusun dari tahun kemarin ya Bang. Dari tahun kemarin udah disusun, dirancang dengan harapan berjalan lancar. Dan bakal dilaksanakan di pertengahan tahun kalau nggak di akhir tahun nanti. 1 tahun lah mungkin modalnya Bang, modal untuk menjalankan itu. Nah, boleh dikasih bocoran nggak nih sama kawan-kawan aksi Pak Rembe nih? Ini olahraga apa saja yang akan diikut sertakan atau akan dilombakan ini oleh CNW? Boleh lah mungkin Bang. Kalau sebenarnya yang kami rancang itu ada yang terpikirkan ya, tapi yang sudah benar-benar 90% fiksasi itu salah satu cabang olahraga lah yang memang benar-benar paling banyak diminati oleh masyarakat ya Bang. Itu cabang sepak bola untuk usia 17 tahun. Jadi memang target kami para pelajar tadi, jadi di situ yang bakal kami guide karena memang minat dari pelajar itu kan udah kami survei segala macam, bahwasanya memang di cabang ini minatnya besar, jadi kemungkinan untuk menarik masanya itu lebih mudah lah kayak itu. Cuman kami juga dapat masukan lah dari berbagai pihak kan, bahwasanya ada juga olahraga yang bisa kita lakukan ya, kayak maraton itu memang benar-benar minatnya itu luar biasa ya Bang kalau memang benar-benar terrealisasikan. Jadi kami untuk menyusun kegiatan ini butuh waktu 1 tahun lah Bang kurang lebih untuk mensukseskannya. Mudah-mudahan pun tercapai. Semua pesertanya wajib nanti diikutkan. Ya betul Bang. Dalam edukasi anti korupsi ya. Artinya kan sekali jalan dapat bonus lah kita tuh. Ya, satu tim itu kan kalau sepak bola ya bisa sekitar 25-an gitu ya. Kita taruh 16 tim aja kan udah banyak di dalam tuh kan. Oh gitu ya. Kami kemarin itu juga udah di tahun kemarin ya, di bulan November atau Oktober itu udah menghubungi berbagai instansi di luar ya Bang. Dan ada berbagai pihak yang memang benar-benar sepakat mendukung kegiatan ini dan telah memberikan akses ke berbagai hal-hal yang kami butuhkan lah kayak itu. Ya.
Semoga ini bisa berjalan Amin, amin. lancar ya, seperti itu. Tantangan lawang ini nih. Ya, ini satu terobosan yang baik ya bagi kita semua kawan-kawan aksi Pak RMB. Nah, nanti bagi pelajar nanti juga bisa ikut serta ya. Nanti mendaftar, silakan nanti dihubungi, bisa dipantau juga nanti Instagramnya Instagram CNW ya. Nanti mungkin juga kegiatannya akan diekspos di IG ya, di betul, Bang. IG CNW. Baik, terima kasih Karian yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berdiskusi terkait dengan anti korupsi ya, terkhususnya di kampus ya, di perguruan tinggi. Ternyata memang korupsi ini secara umum memang kita sering menganggap sepele. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa korupsi ini adalah satu kejahatan yang extraordinary crime. Jadi kalau kejahatan yang extraordinary ini, tentu kita juga mencegahnya itu dengan cara yang ekstra, gitu ya. Jadi kita bersama-sama turut serta dalam mencegah dan mengedukasi anti korupsi ini. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam edukasi anti korupsi ini sangat dibutuhkan ya. Nah, di Undang-Undang KPK juga dijelaskan peran serta masyarakat ya, itu sangat penting. Salah satunya melalui organisasi seperti CNW, bahkan menjadi penyuluh anti korupsi yang anggotanya ada di Pak RMB ini. Ya, itu merupakan salah satu wujud dari bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengedukasi masyarakat terkhususnya di sektor anti korupsi. Nah, sekali lagi terima kasih Sama-sama Bang. Karian yang sudah meluangkan waktunya. Salam ke kawan CNW. Baik sahabat aksi Pak RMB, demikianlah bincang terkait anti korupsi yang kita selenggarakan secara langsung ya dari live Instagram Visip Universitas Bengkulu, dan nantinya kita juga bulan depan kita akan hadir kembali dengan tema dan narasumber yang menarik. Nah, saya selaku host pada siang hari ini mengucapkan selamat beraktivitas pada seluruh sahabat aksi Pak RMB. Sampai ketemu di podcast berikutnya.